Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Bambang Pamungkas tegas menolak jadi pelatih. PSSI dikabarkan tetap berupaya meyakinkannya untuk Timnas Indonesia Junior. Patrick Kluivert kirim tim pemantau. Milian Manhoef masuk radar naturalisasi. Siap jadi senjata baru Timnas Indonesia? Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Bambang Pamungkas tegas menolak jadi pelatih. PSSI dikabarkan tetap berupaya meyakinkannya untuk Timnas Indonesia Junior. Nama Bambang Pamungkas tentu tidak asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Mantan striker andalan Timnas Indonesia ini sudah menorehkan banyak prestasi selama karirnya sebagai pemain. Namun, setelah gantung sepatu, BP, sapaan akrabnya, memilih jalur berbeda dibandingkan banyak ex-pemain lainnya. Ia enggan menjadi pelatih. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Setelah cukup lama terlibat di dunia sepak bola, BP menyadari bahwa peran seorang pelatih memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Bahkan, setelah menjalani tugas sebagai manajer Persija Jakarta, keyakinannya semakin kuat bahwa ia tidak ingin mengambil posisi tersebut. Meski begitu, kabarnya PSSI masih terus berusaha membujuknya untuk mengambil peran sebagai pelatih di Timnas Indonesia Junior. Alasan BP enggan jadi pelatih, tanggung jawab berat dan tekanan besar. Dalam sebuah acara bertajuk Ngopi Bareng Persija, yang berlangsung pada November 2024, BP secara terbuka membagikan pemikirannya tentang dunia kepelatihan. Menurutnya, kehidupan seorang pelatih jauh lebih menantang dibandingkan yang terlihat dari luar. Ia memberikan contoh bagaimana Carlos Pena, pelatih kepala Persija Jakarta, harus menjalani hari yang sangat disiplin dan penuh perencanaan. Dari pagi hingga malam, seorang pelatih dituntut untuk selalu fokus pada strategi, analisis lawan, dan pembinaan pemain. BP mengakui bahwa dirinya tidak memiliki ketertarikan untuk mengikuti jejak tersebut. Sebagai seorang manajer klub, ia memiliki kesempatan untuk melihat lebih dekat bagaimana rutinitas seorang pelatih berlangsung. Sejak pagi, mereka harus menggelar pertemuan dengan staf kepelatihan untuk mengevaluasi performa tim dan merancang strategi pertandingan berikutnya. Bahkan, mereka juga harus menyusun video analisis yang akan digunakan dalam sesi latihan agar para pemain dapat memahami kesalahan serta taktik yang perlu diperbaiki. Pada hari pertandingan, tekanan semakin meningkat. Seorang pelatih tidak hanya bertanggung jawab dalam menentukan susunan pemain terbaik, tetapi juga harus memberikan instruksi sepanjang laga. Jika hasilnya tidak sesuai harapan, pelatih akan menjadi pihak pertama yang disorot oleh media dan supporter. Semua ini membuat BP semakin yakin bahwa jalur kepelatihan bukan untuk dirinya. PSSI tetap berupaya. BP diproyeksikan untuk Timnas Indonesia Junior. Meski BP telah menegaskan sikapnya, kabarnya PSSI tetap ingin melibatkan sosoknya dalam pengembangan sepak bola nasional. Beberapa sumber menyebutkan bahwa federasi tengah mempertimbangkan menjadikannya bagian dari staf kepelatihan Timnas Indonesia Junior. PSSI menilai bahwa pengalaman serta kepemimpinan BP bisa menjadi aset berharga bagi para pemain muda yang sedang dalam masa pembinaan. Mereka berharap bahwa jika bukan sebagai pelatih kepala, BP bisa menerima peran sebagai mentor atau penasihat bagi skuad muda Garuda. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan resmi apakah BP akan menerima tawaran tersebut atau tetap berpegang teguh pada prinsipnya untuk tidak terlibat dalam kepelatihan. Fokus di manajemen, tetap berkontribusi untuk sepak bola Indonesia. Meski menolak menjadi pelatih, BP tetap aktif dalam dunia sepak bola. Sebagai manajer Persija Jakarta, ia memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa tim tetap berjalan dengan baik di luar lapangan. Ia terlibat dalam berbagai aspek, mulai dari pengelolaan tim, pengambilan keputusan strategis, hingga membangun hubungan dengan pemain serta staf kepelatihan. Baginya, ini adalah jalur yang lebih sesuai dibandingkan harus menangani strategi dan taktik di lapangan. BP ingin memberikan kontribusi dengan cara berbeda, tanpa harus menghadapi tekanan luar biasa yang biasanya dialami oleh seorang pelatih. Dengan pengalamannya yang kaya di dunia sepak bola, tak diragukan lagi bahwa BP tetap menjadi salah satu figur penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Meski tidak di pinggir lapangan sebagai pelatih, kontribusinya tetap terasa dan dihormati oleh banyak pihak. Kini, pertanyaannya adalah,
Akankah PSSI berhasil meyakinkan BP untuk terlibat dalam kepelatihan timnas junior? Atau BP tetap pada pendiriannya dan memilih jalur manajemen? Yang jelas, publik sepak bola Indonesia masih menunggu kejutan dari salah satu legenda terbesar yang pernah dimiliki Garuda. Patrick Kluivert kirim tim pemantau. Milian Manhoef masuk radar naturalisasi. Siap jadi senjata baru timnas Indonesia? Dalam upaya memperkuat timnas Indonesia, PSSI kembali mengincar pemain keturunan yang berkarier di Eropa. Salah satu nama yang kini masuk dalam radar adalah Milian Manhoef, seorang pemain serba bisa yang saat ini membela Stoke City di Inggris. Di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert, langkah serius telah diambil untuk melihat apakah pemain berusia 23 tahun ini cocok dengan kebutuhan timnas Garuda. Tak main-main, Kluivert sampai mengirim tim scouting khusus untuk memantau langsung performa Manhoef. Bahkan, para pencari bakat PSSI dilaporkan hadir saat pertandingan Piala FA antara Sunderland versus Stoke City, di mana Manhoef turut ambil bagian. Langkah ini menunjukkan betapa seriusnya PSSI dalam rekrut pemain yang dapat memberikan dampak instan bagi tim nasional. Milian Manhoef, pemain serba bisa dengan kecepatan dan teknik mumpuni. Milian Manhoef lahir di Beemster, Belanda, pada 3 Januari 2002. Ia dikenal sebagai pemain serbaguna yang bisa bermain di beberapa posisi berbeda, terutama sebagai winger kanan, winger kiri, hingga fullback kiri. Dengan tinggi 179 cm, ia memiliki postur yang ideal untuk mendukung kecepatan dan akselerasinya di lapangan. Keunggulan utama Manhoef terletak pada dribbling cepat, ketepatan umpan, serta naluri menyerang yang tajam. Ia merupakan tipe pemain yang tak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga cerdas dalam membaca permainan. Hal ini menjadikannya ancaman bagi pertahanan lawan, baik saat menggiring bola di sisi lapangan maupun ketika memotong ke dalam untuk menciptakan peluang. Selain itu, Manhoef juga dikenal memiliki kaki kiri yang kuat dan akurasi tembakan yang baik. Kemampuannya dalam situasi 1 lawan 1 membuatnya sulit dihentikan, dan ia kerap mencetak gol dari luar kotak penalti. Dengan gaya bermain seperti ini, ia berpotensi menjadi elemen penting dalam strategi Kluivert untuk timnas Indonesia. Perjalanan karir dari Eredivisie ke Inggris. Karir Manhoef dimulai di Akademi Sepak Bola Zeeburgia, lalu berkembang di AFC Youth dan Vitesse Arnhem. Bersama Vitesse, ia mengalami peningkatan pesat dan akhirnya dipromosikan ke tim utama pada 2020. Selama beberapa musim membela klub Eredivisie ini, ia mencatatkan 16 gol dan 14 assist, angka yang cukup impresif untuk seorang pemain muda. Keberhasilannya di Belanda menarik perhatian klub-klub luar negeri, hingga akhirnya pada Februari 2024, ia mengambil langkah besar dengan pindah ke Stoke City di Inggris. Meski baru bergabung, ia langsung mendapatkan tempat reguler di starting 11, membuktikan kualitasnya di salah satu liga paling kompetitif di dunia. Performa gemilangnya juga membawa Manhoef mendapat panggilan untuk membela timnas Belanda U21. Dalam debutnya, ia tampil luar biasa dengan mencetak 2 gol saat timnya menang 5-0 atas Makedonia Utara U21. Hal ini semakin mempertegas bahwa dirinya memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi. Naturalisasi, PSSI siap bergerak cepat. Dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, karena sang kakek berasal dari Indonesia, Manhoef memiliki potensi besar untuk dinaturalisasi tanpa mengorbankan regulasi FIFA. Koneksi emosional dengan Indonesia juga menjadi faktor penting yang bisa mendorongnya untuk memilih timnas Garuda. PSSI kini tengah mengevaluasi apakah Manhoef bersedia membela Indonesia. Jika ia menerima tawaran ini, proses naturalisasinya bisa dilakukan dengan cepat, mengingat dokumen keturunannya sudah cukup jelas. Kehadirannya tentu akan memberikan tambahan amunisi luar biasa bagi skuad Garuda, terutama di sektor sayap yang membutuhkan kecepatan dan kreativitas lebih. Bukan hanya itu, dengan skema permainan menyerang yang tengah dibangun oleh Kluivert, Manhoef bisa menjadi bagian penting dari revolusi timnas Indonesia. Ia bisa berperan sebagai penyerang sayap yang menusuk dari sisi lapangan, atau bahkan sebagai bek sayap modern yang mampu membantu serangan. Kini, semua tergantung pada Milian Manhoef. Saat ini, keputusan ada di tangan sang pemain. Apakah ia lebih memilih tetap menunggu peluang di timnas Belanda, atau justru ingin mengikuti jejak pemain keturunan lainnya seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Ragnar Oratmangoen yang telah lebih dulu memilih Indonesia? Jika Manhoef bersedia bergabung dengan Garuda, timnas Indonesia akan memiliki senjata baru yang sangat berbahaya di lini depan. Kecepatannya, kemampuannya dalam menciptakan peluang,
serta pengalaman bermain di Liga Eropa bisa menjadi faktor kunci dalam perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Kini, publik sepak bola Indonesia menunggu jawaban dari Milian Manhoef. Akankah ia memilih merah putih sebagai warna perjuangannya? Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.